Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah dirangkaikan dengan tarawih. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Ya. Yang tentunya kesempatan kita untuk beramal soleh di dunia. Terlebih lagi kita berada di musim kebaikan, musim di mana ketaatan yang kita lakukan dilipat gandakan. Tentunya ini merupakan kesempatan yang terbaik. Karena kalau sudah dikubur, sudah meninggal, walaupun ingin kembali satu waktu, satu detik, atau diberikan peluang untuk melakukan satu amalan, itu tidak memungkinkan kembali. Untuk itu, pergunakanlah musim kebaikan, bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Ya, bukan cuman 10 hari pertama atau sampai 20 hari Ramadan, tapi bagaimana kita memanfaatkan seluruh bulan Ramadan hingga tuntas agar kita mendapatkan ketakwaan. Kita kembali ke pembahasan kita tentang 4 sifat ahli surga yang kami akan ambil daripada surah Qaf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surga didekatkan kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Ya. Jadi surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan dari kita berpuasa adalah agar supaya kita bertakwa. Di dalam ayat yang kita baca tadi ada beberapa ciri yang disebutkan di sini, ya. Bahwa ada disebutkan di sini kata di dalam Al-Qur'an awwabin hafiz, ya. Ciri yang pertama adalah awwab. Daripada ciri orang-orang penghuni surga adalah awwab. Awwab adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah untuk bertaubat,
Ya, ini ciri yang pertama. Yang kedua disebutkan tadi awwabin hafiz. Hafiz adalah orang yang menjaga diri, menjaga janji-janji Allah dan tidak menyelisihi daripada janji-janji Allah. Kalau di dalam hadis disebutkan ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Awwab, ciri yang pertama, yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah. Yang kedua, al-hafiz, yang senantiasa menjaga janjinya dengan Allah dan tidak menyelisihi janji tersebut. Ya, kalau Abdullah bin Abbas rahimahullahu mengatakan, jiwa itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama at-talab, artinya untuk meminta, dan yang kedua ada kekuatan untuk imsak, yang artinya menahan. Pada sifat awwab ada kekuatan untuk meminta atau memohon untuk kembali kepada Allah, menaatinya dan mengharap keridhaannya. Sedangkan al-hafiz yaitu menggunakan kekuatan untuk menahan diri daripada hal-hal yang dilarang atau kemaksiatan. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama mengatakan, Al-Mujahid, ia mengatakan awwab, dia ini orang yang senantiasa mengingat dosa, kemudian dia beristighfar daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Dan Sa'id bin Musayyib mengatakan awwab adalah orang yang berdosa. Setelah ia berdosa, dia bertaubat dari dosa-dosanya itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia berdosa lagi, lalu kemudian dia bertaubat lagi. Artinya terkadang memang manusia itu melakukan salah. Semua manusia pernah melakukan salah. Nabi mengatakan, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah hendaklah bertaubat. Ya, jadi ini ciri yang pertama. Tidak mesti tidak pernah bersalah, tapi mungkin salah, tetapi ketika ia bersalah, dia berusaha untuk bertaubat dengan sejujur-jujurnya, meninggalkan apa yang kesalahan ia lakukan. Yang ciri yang ketiga, yaitu disebutkan dalam ayat tadi, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya, barang siapa yang takut kepada Allah ya, ketika bersendirian. Ya, ini ciri yang ketiga. Ya, ada juga di dalam hadis disebutkan bahwa di antara golongan yang dinaungi di arsy-Nya Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seseorang yang mengingat Allah dikala bersendiri, fafadat ainah. Ya, kemudian matanya menangis karena dosa. Ya, bukan orang yang bersendiri kemudian dia melakukan dosa. Ya, kalau sendiri melakukan dosa, ini dikatakan di dalam hadis yang lain, ada dari kaumku yang datang dengan pahala seperti gunung Tihama, tapi mereka pahalanya itu hilang. Karena apa? Karena mereka ketika bersendiri, mereka mencabik batasan-batasan yang Allah telah bataskan terhadap mereka. Ya, jadi ciri yang ketiga adalah mereka merasa diawasi selalu dalam keadaan bersendiri. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu qalbun munib, yaitu hati yang senantiasa kembali. Ya, artinya dia datang menemui Allah nanti pada hari kiamat dengan hati yang selamat, dengan hati yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat daripada
baik rupa kita, bentuk kita, atau dari mana kita, tetapi yang menjadikan Allah melihat, menjadi pandangan Allah dalam penilaian Allah pada hambanya di dalam hati-hati mereka. Ya. Jadi hati kita perlu kita jaga agar senantiasa bersih. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya qalbun munib, ini maksudnya dia adalah orang yang kembali dari maksiat-maksiatnya kepada Allah, lalu ia bergegas melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan hakikat daripada inabah adalah konsentrasinya hati untuk mentaati Allah, mencintai Allah, dan bergegas menuju kepada Allah. Lalu kemudian Allah menyebutkan ganjaran bagi yang memiliki sifat-sifat yang dalam firman-Nya tadi. Udkhuluha bisalam. Ya, artinya masuklah ke dalam surga dengan keadaan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud. Itulah adalah hari yang abadi, hari yang kekal. Ya. Masya Allah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga patut dirindui, patut dicari kriteria-kriteria amalan yang bisa agar kita mencapai di sana. Ya. Dikatakan di dalam hadis, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, siapa di antara orang-orang atau kedudukan yang paling terendah di surga? Disebutkan bahwa yaitu seorang laki-laki yang datang paling terakhir. Dia datang setelah orang-orang semua dimasukkan ke dalam surga. Dia datang, disuruh masuk ke dalam surga. Dia bilang, bagaimana saya mau masuk? Orang semua kayaknya sudah mengambil tempat di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, maukah kamu aku memberikan kepadamu istana atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kemudian dia mengatakan, saya mau dengan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau mendapatkan hal itu dan 10 kali lipat daripada hal itu. Ini kedudukan yang paling rendah, orang yang paling terakhir masuk surga. Ia mendapatkan kekuasaan, balasan di surga dengan 10 kali lipat luasnya langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u, maka bersegeralah untuk kita mencari ampunan Allah, karena akan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ya. Maka dari itu jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Dan sungguh merugi ketika kita berada di bulan Ramadan, tetapi kita tidak diampuni. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat yang terbaik, dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia. Ia mengatakan, rogima anfum ri'in, celakalah, sungguh malang, aduhai malang, orang yang didatangi bulan Ramadan, summan salah, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya, falam yughfarlah, kemudian dia tidak diampuni. Mudah-mudahan kita sebagai hamba senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan untuk tidak dilanggar yang telah ditetapkan oleh agama kita, dan juga untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, khususnya untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Wallahu taala alam. Inilah mungkin sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada khilaf dan salah, tentu manusia tidak pernah luput daripada khilaf dan salah.
Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.